Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ayyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita buka kultum kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita tunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang sampai hari ini mungkin kita merasakan nikmat Allah yang tidak bisa dihitung satu persatu. Dalam Al-Quran disebutkan lain zakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tingkatkan nikmatku. Tapi kalau mau kufur itu, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajari kita, mendidik kita, dan membimbing kita menuju jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum kali ini bertemakan 7 wasiat Rasulullah yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dengan hadisnya an Abi Dzar qala amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, bahwa dari Abi Dzar bahwa saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mentaati 7 wasiat. Adapun 7 wasiat itu amarani bil masakin wa dunuwi minhum, bahwa Rasulullah SAW telah mengamankan kepadaku untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Dalam Al-Quran disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang berdasarkan agama, yaitu yang menghargai yatim dan mendorong dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Lalu orang yang miskin bagaimana yang harus kita santuni? Yaitu adalah orang miskin yang mau bekerja dan tawadhu. Jadi segala aktivitas orang kaya akan terbackup oleh orang miskin dengan berbagai aktivitasnya, mulai dari menyemir sepatu, mencuci piring, bahkan mungkin sampai pada mencuci pakaian. Nah, orang yang seperti ini yang harus kita perhatikan, karena orang miskin tersebut mau bekerja dan tidak sombong, makanya harus kita santuni, kita bantu dengan uang, kita perhatikan. Namun yang kedua, ini adalah orang miskin yang tidak mau bekerja dan sombong. Kalau kita perhatikan, kalau kita bantu mereka, mereka juga akan mengatakan, kami tidak butuh bantuanmu, kami tidak butuh uangmu, dan kami tidak butuh perhatian kamu. Orang yang miskin yang demikian yang tidak pantas kita beri bantuan dan perhatian. Lantas yang kedua, wa amaroni fi an anzura ila man huwa muqtuni wala anzura ila man hoki. Dalam urusan dunia ini kita harus melihat ke bawah dan jangan kita lihat ke atas. Sebagai contoh, kalau kita punya penghasilan 50, kita syukuri yang 50 itu, siapa tahu bahwa tetangga kita hanya berpenghasilan 40, 30, 20, bahkan 10. Makanya kita jangan sampai melihat yang di atas kita, bisa yang 100, 200, bahkan 300. Dan sebagai contoh yang lain, kendaraan bermotor yang kita punya, kita punya sepeda motor, hari kita harus syukuri, karena siapa tahu tetangga kita hanya punya becak dan punya sepeda ontel. Dan jangan kita lantas melihat ke atas, yang punya mobil Xenia, yang mobil Avanza, mobil Innova,
dan mobil Fortuner, apalagi mobil Pajero Sport, maka rasa syukur kita pada Allah akan berkurang. Makanya dari itu kita harus melihat ke bawah dalam urusan dunia. Yang ketiga adalah amaroni an-silaturahim wa inadbar, bahwa saya diperintah Rasulullah SAW untuk menjalin tali silaturahmi walaupun mereka membelakangimu. Bahwa saya menjalin silaturahmi ini akan sangat mudah manakala orangnya terbuka, tidak egois dan tidak marah. Tapi kalau yang kita sambung silaturahmi orangnya egois, orangnya pemarah, orangnya tidak terbuka, maka akan sulit bagi kita untuk menyambung tali silaturahim. Makanya dari sini kewajiban kita menyambung tali silaturahim, karena ada hadis mengatakan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Dan sampai terjadi la yadkhulul jannata qati'ur rahim, dan sampai la yadkhulul jannata, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Yang keempat adalah wa'amurani an as'ala ahadan syai'an. Saya diperintah oleh Rasulullah SAW agar tidak meminta sesuatu pada seseorang. Sifat meminta-minta ini sifat pengemis, jadi yang hina dan nista. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW sifat para pengemis ini, sifat yang buruk, karena sifat ini yang meminta-minta. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Makanya kita harus senang berinfak, bersedekah dan berzakat. Makanya tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu, janganlah sifat pengemis ini melanda kita. Bahwa golongan dua orang yang boleh meminta-minta adalah meminta pada negara atau meminta pada seorang adalah yang pertama karena pailit sehingga harta kekayaannya habis. Yang kedua, orang yang kena malapetaka sampai menghanguskan dunia seisinya. Kemudian yang kelima, wa amarani an aqul al-haqqa wa kana murran. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk berkata yang benar walaupun pahit. Menegakkan kebenaran ini adalah barang langka, barang yang mahal sampai sekarang, perlu dicari dan perlu diperhatikan. Bahwa adinun nasihat, bahwa agama adalah nasihat. Begitu kita menasihati rasanya seperti obat. Kalau yang cocok rasanya manis, kalau tidak cocok rasanya pahit. Makanya dalam menegakkan kebenaran ini sangat pahit rasanya kalau kita rasakan. Terus yang keenam, wa marani an nakhafa billah wa matalain. Menegakkan keadilan adalah barang sulit. Sekarang ini banyak orang yang menegakkan kezaliman, jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi menegakkan keadilan ini suatu keharusan bagi kita, suatu keharusan yang harus kita tegakkan. Manakala keadilan ini diruntuhkan, kita harus menegakkannya. Yang ketujuh adalah wa marani anak suramin faqila min qauli la ilaha illa huwa quwwata illa billah. Rasulullah memerintahkanku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata billah, karena la haula wala quwwata billah adalah kata istislam, kata penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Makanya di sini kita harus memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Dalam satu riwayat, Abdullah bin Qais dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau tunjukkan
pembenaran surga? Iya ya Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Qais menjawab iya. Maka perbanyaklah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Untuk itu kultum kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.